Okay. Yang kita tonton pertama kali adalah, lu tertarik nggak punya cat yang tahan 2 kali lipat? Lu tertarik nggak punya baterai yang kapasitasnya 4 kali lipat? Seperti itu Mbak, cara untuk promosinya. Karena emang secara properties intrinsik si Grapheene-nya ini super banget gitu Mbak, dibandingkan dengan yang lain. Kita nggak perlu menggongkan ini adalah Grapheene, ini super keren, enggak. Let the product talk for itself Mbak. Okay. Itu cara kita selama ini. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan di episode kali ini Sobat Antara, kita akan ngobrolin satu topik yang menurut aku ini bakalan daging banget. Karena apa? Karena kita akan ajak ngobrol CEO dari perusahaan startup Deep Tech ya, yang berhasil mengembangkan inovasi, yaitu adalah mengolah sampah plastik jadi produk bernilai tinggi dan pastinya juga menciptakan ekonomi sirkular. Langsung saja kita kenalkan, ini dia CEO dari Ravelware, yaitu adalah Randi Budi Wicaksono. Halo, salam kenal Mbak. Salam kenal, Thank you ya selamat udah datang. undang ya. Oke, dan kita juga pengen curi ilmu dari Mas Randi ya. Dan pasti juga akan banyak yang akan kita bahas, salah satunya mengenai Green Graphene ya, ciptaannya dari Ravelware Teknologi. Tapi sebelum ke situ kayaknya belum sah nih kalau kita belum kenalan sama Ravelware-nya. Ini perusahaan yang seperti apa, concern-nya di bidang apa, dan dari kapan sih sebenarnya Ravelware ini? Oke, jadi perusahaan kami itu, Ravelware, kita sudah berdiri dari 2016. Kita mempunyai 2 SBU, Sales Business Unit. Pertama adalah Internet of Things, dan yang kedua adalah Advanced Material. Oke. Permasalahan yang ingin kita selesaikan pertama kali adalah permasalahan tentang otomasi pabrik. Karena di Indonesia, kita kan populasi super tinggi. Dan kalau biasanya pemilik pabrik atau grassroots pabrik dengar tentang robot, mereka takut. Karena kerjaannya bakal diambil robot. Iya benar. Makanya visi kita awalnya adalah otomasi itu harus enhance kemampuan manusia, bukan gantiin. Oke. Nah, tapi sering berjalannya waktu, yang namanya teknologi automation, IoT itu mulai mainstream. Makanya kita mencari alternatif supaya apa? IoT kita itu susah banget ditikung orang. Gimana tuh? Dengan cara kita masukin unsur advanced material yang namanya Graphene. Nah, ini ada cerita dari 2019. Kita itu dapat apa istilahnya pilot project di salah satu pabrik cukup terkenal lah. Dia pabrik Jepang. Kita lolos pilot project, tapi untuk expansionnya ternyata kita ditikung. Karena pas kita menginstal di pilot project itu, produk kita dicontek habis-habisan sama kompetitor. Gitu? Yes. Di situ saya bener-bener marah banget, bener-bener obsesi. Saya pengen punya teknologi yang orang mau ngeliat, mau ngoprek, nggak bakal tahu itu gimana. Jawabannya adalah advanced material, dan alhamdulillah Graphene ini jawabannya. Karena dengan kita memakai advanced material, kalau orang awam ngeliat, ini nggak akan jauh berbeda kayak grafit untuk ujung pensil misalnya. Intinya orang butuh kemampuan khusus, butuh alat khusus untuk ngeliat itu. Nah, itulah asal mula perusahaan kami. Jadi kalau Mbak-mbak atau Mas kalian membayangkan Ravelware perusahaan kayak apa, kalian bisa membayangkan perusahaan kita itu startup, tapi startup kita bukan startup yang ngincer menjadi unicorn. Tapi startup kita ngincernya itu menjadi kecoa. Justru menjadi kecoa. Kenapa mau jadi kecoa? Mau disentil, mau diinjek, tetap hidup kecoa itu. Nah, yang kita incer di sini kalau kita ke luar negeri, bukan yang pertama kali kita ajak ngobrol bukan investor, tapi calon customer. Karena esensi bikin perusahaan itu, bikin bisnis adalah cuan kan. Gimana cara produk kita bisa dibeli orang. Nah, saya mikir kalau kita aja produk-produknya itu nggak bisa dipercaya sama customer, gimana investor mau percaya ke kita? Nah, itu yang saya pikirkan pertama kali. Makanya kita DNA-nya ada DNA kecoa. Ngomong-ngomong soal kecoa, ini kayaknya ada tangan-tangan serupa kecoa nih yang bisa aku lihat. Ini apa nih Mas? Inovasi apa nih? Ini sebenarnya adalah salah satu produk turunan Graphene kita. Ini Graphene ini kan material yang super banget. Kalau Mbak pernah nonton Marvel, Mbak, Captain America, Black Panther, itu ada material kuat banget namanya vibranium. Makanya tameng Captain America itu kuat banget, tapi enteng. Ya. Graphene itu bisa kita buat jadi 3D filament untuk membuat casing kayak gini. Jadi ini tuh kuat banget tapi enteng. Dan ini bisa secara berat enteng banget, tapi kekuatannya dahsyat gitu. Nah, ini saya biasa pakai untuk pitching, untuk presentasi. Bicara soal Graphene-nya sendiri, sebenarnya Graphene itu terbuat dari material yang seperti apa sih, Mas?
Sebelum temuan kami, biasanya orang-orang membuat grafin itu memakai gas metana namanya, CH4. Nah, CH4 ini dimasukkan ke dalam suatu chamber, panas banget, dan berharap si gas-gasnya ini akan jadi padat di atas lempengan. Itu yang membuat harga grafin di pasaran fantastis. 1 gram ada yang jual Rp1.000.000, ada yang jual 8 juta. 1 gram? 1 gram. Wow. Ada yang jual 1 juta, 8 juta, bahkan ada 16 juta juga ada. Tergantung grade-nya. Jadi mahal banget. Tapi dengan temuan kita, si grafin ini bisa kita buat dari sampah plastik sekarang. Dari sampah plastik. Kok Dan bisa? sejujurnya nggak cuma sampah plastik, anything yang ada karbon, misalnya kayak ampas kopi, ampas teh, misalnya pasir, itu juga bisa jadi grafin. Nah, kenapa? Karena kita menggabungkan 2 metode. Metode ini pertama adalah metode energi tinggi, dan yang kedua adalah metode gelombang kejut. Istilahnya kita ada mesin, masukin si sampah plastik, dor kasih petir. Nah kan gosong tuh, gosong itu grafin. Yes. Serelate itu ya. Yes. Kayak nggak habis pikir gitu. Kita sebagai orang awam ternyata bisa plastik dikasih gelombang kejut sampai akhirnya jadi grafin. Yes. Keren-keren, dan pastinya kalau misalnya kita bandingkan dengan grafin yang biasa ya kan, itu kan menggunakan bahan mentah, artinya ada emisi lah yang ditinggalkan. Tapi kalau dengan green graphene ini justru memperpendek atau bahkan memotong itu tadi ya. Betul, motong rantai karbonnya itu. Betul. Karena saya tuh sebenarnya sedih, Mbak, karena Indonesia ini termasuk negara yang paling tinggi penyumbang sampah plastik terbesar. Kita tuh nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik terbesar. Dan sayangnya untuk ngolah sampah plastik menjadi produk-produk turunannya, ya itu kebanyakan orang beli karena kasihan. Saya pengen ngubah mindset itu. Saya pengen orang membeli produk-produk turunan dari sampah plastik ini bukan karena kasihan, tapi karena emang butuh. Betul, karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Dengan grafin kita bisa jadi semen, kita bisa jadi paving block, jadi sensor, jadi baterai, macem-macem banget. Kalau gitu berapa biasanya Revolware teknologi beli sampah yang tadi kan katanya mungkin orang beli ya udahlah karena kasihan sini kita manfaatkan. Yes. Tapi berkat Revolware nih nilainya nih naiknya jadi berapa nih? Kita membeli sampah plastik itu 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram sekarang. Untuk jual grafin, kalau boleh jujur ya, tergantung siapa yang mau beli. Kalau kita jualan ke Middle East, 1 gram 100.000. Kalau kita jualan ke kampus, 1 gram 20.000. Kalau kita jualan ke Brazil, 1 gram 50.000. Jadi tergantung. Tapi kalau bicara soal jenis plastiknya sendiri nih, plastik-plastik seperti apa nih yang bisa digunakan? Untuk plastiknya sebenarnya semua jenis plastik bisa, selama bentuknya itu bubuk 20 mikron dan selama dia kering. Karena yang dibutuhkan mesin kita itu adalah si plastik ini bisa menghantarkan si petirnya ini. Karena yang gosong itulah itu grafinnya gitu. Jadi kalau grafinnya ini nggak cukup kecil atau grafinnya nggak cukup kering, si petir akan susah untuk ngalir di materialnya itu. Tapi jatuhnya masih lebih murah sih dibandingkan tadi grafin yang biasa ya kan? Betul. Bisa sampai 16 juta harganya. Betul. Banyak yang beli dari negara lain. Yes, banyak. Wow. Kita ini emang udah ekspor kemana-mana sih. Dan alhamdulillah ya kita menemukan produk market fit kita itu justru di luar negeri. Kenapa? Karena sewaktu kita menganalisis market Indonesia itu kita pikir sebagai market yang tipe komoditas. Di mana tipe komoditas ini adalah harga semurah-murahnya, tapi kualitas good enough nggak masalah. Sedangkan market di luar negeri ada juga yang komoditas, ada juga specialty. Specialty itu artinya harga nggak harus murah nggak masalah, yang penting kualitasnya cukup oleh mereka. Nah itu yang kita incar, market specialty. Mantap-mantap. Dan ini salah satu contoh produk dari grafin ya? Betul. Yang ini ini raw materialnya. Raw material berarti ini plastik. Plastik, betul. Plastik kita beli bubuk seperti ini. Setelah masukin mesin kita, ini bentuknya bubuk juga, cuman gosong. Hitam. Iya, itu yang sudah dikasih gelombang kejut itu ya. Kasih gelombang kejut, betul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang struktur, grafit yang untuk pensil sama diamond itu sama-sama karbon, Mbak. Cuman karena beda struktur sama beda mode dari ikatan-ikatannya, bentuknya beda jauh kan. Kalau diamond kan wah indah banget. Tapi kalau ini hitam, yes. Padahal dari bahan yang sama ya. Betul, padahal sama-sama karbon sebenarnya. Untuk proses pengolahannya sendiri berapa lama sih itu Mas dari plastik ke green graphene? Kita 1 menit 1 gram.
1 menit 1 gram. Yes. Oke. Sebagai gambaran, kalau memakai metode yang existing, 1 hari 8 jam itu cuma 10 miligram, Mbak. Baru bisa menghasilkan 10 miligram. Grafin, yes. Makanya harga di dunia semahal itu. Ini pabriknya ada di mana sih? Terus Yes. kayak gimana tuh? Ada perangkat-perangkat apa aja tuh di Yes, dalam? jadi kita tuh sekarang headquarter kita ada di Bekasi Timur, di Bekasi Town Square. Cuman kita sekarang soon akan meng-launching Ekspansi lah ya. ekspansi ke Cikarang. Jadi pabrik kita di Cikarang ini adalah pabrik grafin pertama di ASEAN, Mbak. Dan Serius? yes, itu di Indonesia ada. Ini marketnya siapa aja nih? Yes. Mungkin dari perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia Yes. kah? Atau mungkin dari luar negeri sebanyak apa tuh? Yes, kita itu kalau untuk di Indonesia kita sudah dipakai di Semarang di kawasan industri untuk paving block. Oke. Jadi paving blocknya ini bisa nyerap air hujan. Lalu kita soon akan launching untuk automotive coating ke salah satu supply chain Jepang di Indonesia. Lalu kalau di luar negeri, kalau di Saudi Arabia, kita ekspor untuk bahan bangunan di epoxy resin, Mbak. Kita juga ekspor ke Brazil untuk menciptakan sensor, Mbak. Sensor untuk timbangan. Terus kita udah ekspor juga ke Jepang untuk sebagai bahan baku baterai. Dan kita juga ekspor ke Bahrain juga itu untuk epoxy bahan bangunan. Lalu untuk ke Eastern Europe, Eropa Timur, itu untuk baterai. Oke. Karena grafin ini kalau kita bikin baterai, kita bisa menghasilkan baterai yang kapasitasnya luar biasa 4 kali lipat. Wow. Tapi waktu ngecasnya 2 kali lipat lebih cepat, Mbak. Jadi Mbak bisa bayangin ntar HP Mbak 2 hari baru habis baterainya. Iya. Terus ngecas setengah jam udah penuh. Iya. Seperti itu, Mbak. Tapi semasif apa nih kalau dimanfaatkan sama perusahaan dalam negeri? Nah, kalau kita mengaplikasikan grafin di korporat, biasanya yang dipikiran mereka itu mereka takut awalnya. Takut kenapa tuh? Karena kalau mereka bicara inovasi baru, produk baru, mereka memikirkan resource yang harus mereka keluarkan. Untuk R&D itu habisin waktu, habisin duit, habisin orang. Iya. Tapi kebetulan karena nama saya Randi, saya ada R&D-nya, Mbak. Iya, jadi jago riset lah ya. Iya, Dan akhirnya kita kena bisa nyerap gitu. semua itu. Jadi R&D kita lakukan supaya resiko itu kita serap semuanya. Mereka tinggal terima beres. Udah seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, berarti udah langsung berupa satu inovasi lah Betul. ya. Yang udah siap diserap oleh si pabrik itu. Apa keuntungan tadi? Salah satu contoh cat untuk itu ya, Cat untuk kapal misalnya. kapal. Itu apa tuh? Gini, untuk cat kapal, biasanya aktif materialnya itu atau material utamanya, mereka memakai koper, tembaga. Tembaga ini ngerusak lautan. Iya, benar. Kalau misalnya tembaga semua diaplikasikan ke kapal, laut kita bisa rusak. Sedangkan Indonesia ini negara maritim. Kalau kita mengaplikasikan grafin, pertama daya tahan catnya akan jauh lebih gede, lebih tinggi, dan kita ramah lingkungan. Kita nggak akan merusak laut sama sekali. Oke, organisme laut juga nggak akan lama-lama punah lah ya, Betul. teracuni lah ya ibaratnya Betul. dengan cat itu. Betul. Walaupun mungkin fungsinya sama. Fungsinya mirip, tapi kita lebih tinggi karena udah kita uji lab sendiri. Oke. Jadi semangat grafin itu adalah kita membuat produk yang lebih unggul tanpa merusak lingkungan. Kayak misalnya kalau kita bikin baterai, berarti kita bikin baterai tanpa harus merusak lingkungan, tanpa harus nambang gitu. Oke. Nah, itu possible dilakukan karena grafin ini kita hasilkan dari sampah plastik. Justru kita ngebuat baterai, kita nyelamatin lingkungan gitu. Iya. Ini kan sesuatu yang menurut saya menarik ya. Saya dengar juga katanya untuk bahan apa? Baju army juga ya? Yes, baju army kita juga pernah kita mensuplai cat untuk si tekstil buat army supaya apa? Si army itu tengah malam nggak kedinginan di tengah Wah, hutan. Karena berarti- grafin ada iya, sifat iya. thermal conductivity-nya, Mbak. Jadi Menghantarkan menghantarkan panas. panas. Yes, Iya, seperti itu, Mbak. Wah, keren. Dan itu berarti sudah banyak dipakai di perusahaan kita. Yes. Seberapa lama jangka mungkin kerjasama ya sama perusahaan-perusahaan? Kita itu untuk yang baju army tadi sudah 2 tahun dan sudah diserap sekitar 3.000 liter, Mbak. 3.000 liter cat untuk grafin kita. Terus kalau misalnya untuk sensor-sensoran, kita udah menjual sebulan mungkin 100 sampai 200 pieces sensor. Nah, untuk baterai tahap pertama ini 10.000 unit dan tahap nextnya at least 1 juta unit, Mbak, per bulan. Berarti nggak cuma di sektor konstruksi aja gitu Betul. ya, tapi sektor energi, Betul. bahkan di sektor lingkungan juga, ya Yes. kan? Dan ini juga menjadi satu green jobs juga nggak sih? Betul, exactly, Mbak. Jadi green jobs ini possible kita ciptakan karena itu tadi raw material grafin adalah sampah plastik. Dan
untuk mengumpulkan sampah plastik, saya pikir nggak butuh skill yang segitu tingginya ya. Jadi hampir semua orang selama tahu standar kita, itu bisa melakukannya itu. Terus selain ngumpulin, ada juga proses untuk mengolah si sampahnya ini. Nah ini butuh teknik sedikit, itu bisa kita koordinasikan juga. Terus dari dari pengolahan sampah plastik menjadi bubuk menjadi grafin, ada sendiri lagi tuh teknik pengolahannya. Iya. Kalau emang nanti demand-nya sudah cukup tinggi, kita possible kok untuk mengekspansi. Jadi kita akan menduplikasi mesin grafin kita ke titik-titik yang daerah 3T misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru di sini, Mbak. Betul. Karena menurut saya sekarang itu banyak banget orang yang nggak ada kerjaan. Yes, benar. Sedangkan setelah saya keliling dunia, Mbak, talent Indonesia itu sebenarnya nggak kalah loh, Mbak. Selama mereka dapat wadah atau fasilitas yang cukup, mereka dapat pemimpin yang bisa mengarahkan mereka, mereka possible untuk berkembang banget, Mbak. Itu saya rasakan di perusahaan kami, Mbak. Dan tadi bicara soal bahan atau mungkin pengaplikasian ya dari green graphene sendiri, kan salah satunya bisa untuk konstruksi juga ya. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia sendiri kan kita katakan ring of fire, dalam arti potensi gempa ini gampang nih, dan mungkin bisa jadi cara bahwa dengan menggunakan dari green graphene ini. Batu bata gitu ya, paving block ya kan? Betul. Bisa lebih kuat gimana tuh? Jadi gini, untuk bisa mitigasi kecelakaan di ring of fire ini, kita bisa menciptakan bahan bangunan yang ringan tapi kuat, Mbak. Yang biasanya membuat bangunan-bangunan itu runtuh akibat gempa itu karena bebannya itu. Kalau bebannya kita kurangkan, tapi kekuatannya itu sama atau lebih tinggi, itu bisa tahan, Mbak. Jadi grafin ini bisa juga diaplikasikan untuk seperti itu, teknologi yang anti gempa sebenarnya. Terus kalau misalnya di oil and gas, kita juga bisa menciptakan grafin untuk lubrikan, Mbak. Lubrikan. Jadi kalau misalnya butuh untuk drilling, kalau misalnya butuh untuk pelumas mesin, itu bisa juga. Nah, akan jadi apa ketika digunakan untuk drilling atau pelumas mesin itu? Akan seperti apa manfaatnya? Manfaatnya itu si mesin akan nggak gampang aus, Mbak. Kalau kita pakai drilling fluid di pasaran, mereka ada lifetime-nya sampai berapa kali gesekan. Tapi dengan memakai grafin, ada paper ilmiahnya bisa kirimkan, itu daya tahan si drilling fluidnya itu bisa hampir 2 kali lipat, Mbak. 2 kali lipat. 2 kali lipat, ya? Betul. Wow. Jadi memang ini material yang luar biasa. Iya, benar. Dari material seluar biasa ini, risetnya nih berapa lama sih, Mas? Penasaran saya. Jadi sewaktu 2019 kan saya ngamuk banget tuh. Karena dicontek gitu ya. Iya, karena dicontek, ditikung segala macam. Kita baru bisa bikin grafin yang stabil itu sampai 2021, Mbak. Mudah-mudahan ini jadi satu visi besar dari Revelware sendiri nggak sih untuk ekonomi sirkular ya kan? Karena kan menggunakan limbah, memotong mata rantai tadi karbon, terus polusi udara dan lain sebagainya. Ini seperti apa tuh kaitannya dengan ekonomi sirkular? Kalau kita melihat grafin ini bukan cuma sebuah produk, Mbak, tapi grafin ini adalah sebuah utopia, Mbak. Karena dengan kita memakai grafin, yang bisa kita tingkatkan bukan cuma perusahaan kita, Mbak, tapi negara kita juga, Mbak. Dengan kita menguasai teknologi grafin, kita bisa banyak bermain di sektor-sektor strategis, di perkapalan, di energi, di pesawat terbang, even untuk militer, Mbak. Grafin ini saking kuatnya bisa dipakai untuk baju anti peluru, Mbak. Wow. Segitu kuatnya grafin, Mbak. Serius? Yes. Nah, makanya kita melihat grafin ini sebagai utopia, Mbak. Kalau kita menguasai teknologi ini aplikasi bisa kemana-mana, dan kita bisa membuat the age of graphene, Mbak. Nah, itu yang kami percaya di perusahaan kami. Makanya itu dibilang super material itu ya. Betul, Mbak. Karena dampaknya sangat luar biasa, dan yang pastinya juga tadi bisa menjajal berbagai sektor ya kan. Dan kemarin juga aku dengar katanya ini ya sempat banyak ikut kompetisi, salah satunya menjadi 20 terbaik ya untuk mengikuti kompetisi dari Yayasan BUMN ya, dari pikiran terbaik negeri ya. Itu mungkin boleh cerita prestasi apa yang didapatkan, terus kompetisi-kompetisi apa lagi sih sebelumnya yang pernah diikuti? Jujur setelah kita membuat advance material, kita itu mencoba untuk mempopulerkan advance material ini. Karena bagi orang awam atau bagi pelaku industri, yang kita buat ini bukan sesuatu yang mainstream. Jadi selain PTN, Pikiran Terbaik Negeri, kita tahun lalu terpilih menjadi the most innovative startup di dunia. Wow, dunia? Dunia, dan luar kita satu-satunya di Indonesia. Ini kita top 100. Dan ini terjadi karena kita berhasil untuk mengawinkan dua teknologi, IoT dan si advanced material alias grafin ini. Nah, dari banyak kompetisi yang kita masukin, dari
Entrepreneur World Cup, Startup World Cup yang di Austria, kita mulai banyak dapat exposure. Dan di situ kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan market kita juga. Tapi ngomong-ngomong soal SDM-nya sendiri, sebenarnya yang bekerja atau the man behind lah ya, yang mengembangkan inovasi-inovasi dari Revelware sendiri, mereka-mereka siapa saja sih, lulusan dari mana aja, Siap. apakah mungkin passionate-nya yang harus selalu di bidang IoT, IT atau bagaimana tuh? Oke, jadi begini, untuk di perusahaan kami, think tank-nya itu saya lulusan fisika S1, S2, tapi keberhasilan kami itu bukan karena saya sendiri. Oke. Tentu saya dibantu oleh super tim kami, ada yang lulusan dari elektro, ada yang lulusan pendidikan komputer dari UPI, ada yang lulusan teknik material dari Unpad, ada yang lulusan teknik material juga dari Korea, ada yang lulusan teknik industri dari ITB juga. Nah, perusahaan kami itu adalah perusahaan yang engineer-nya termasuk variatif ya. Kalau kita tahu tentang IoT, mungkin pada kepengen tentang teknik elektro, teknik informatika. Tapi karena kita IoT plus advanced material, kita ada unsur mekaniknya sama ada unsur advanced materialnya. Itu ya, Mbak. Dan tentunya juga mungkin untuk pengembangan ke depannya nih, Grafin akan seperti apa nih Green Grafin? Sekarang itu kita fokusnya ke hilirisasinya, Mbak. Oke. Dan pastinya untuk menciptakan hilirisasi, kita nggak mungkin sendirian. That's why sekarang itu perusahaan kami lagi gencar-gencarnya menjalin kerjasama dengan universitas. Misalnya seperti UI, Unpad, UNS, ITB, itu kita ajak kerjasama semuanya. Dan kalau misalnya ada teman-teman startup lain mungkin yang memakai Grafin, bisa kita support juga, Mbak. Karena di sini yang kita inginkan bukan kita menjadi monopoli, bukan. Tapi kita bersama-sama membangun ekosistem supaya negara kita tuh menjadi negara yang superpower dari Grafin ini, Mbak. Itu yang kami percayai. Makin banyak aplikasi, makin banyak hilirisasi, makin banyak juga pekerjaan yang tercipta. Seperti itu, Mbak. Dan ini juga tentunya sejalan ya sama visi pemerintah kita. Betul. Yang tentunya ingin menciptakan satu produk dari hulu ke hilir, pokoknya made in Indonesia yes. gitu kan, made in Indonesia yang bisa dipasarkan ke luar negeri. Betul. Sejauh ini semasif apa sih Mas, mungkin dari segi nilai komersil lah ya yang dihasilkan dari Oke. Revelware seperti apa nih? Sekarang itu kita tahun lalu profit kita 10 miliar, Mbak. Tahun lalu 10 miliar. 10 miliar. Oke. 2 tahun lalu masih sekitar 6 atau enggak 7 M kalau nggak salah. Nah, kita ekspektasinya tahun depan atau tahun ini bisa at least 2 kali lipat, Mbak. Berarti 20 Iya, eman lah 20 ya. eman. Nah, ini terjadi karena yang menguasai Grafin di dunia bahkan itu belum sebanyak itu. Oh gitu. Betul, belum sebanyak itu. Even menurut saya China pun menguasain, tapi mereka masih diam-diam. Karena ini sesuatu yang strategik, Mbak. Iya. Nggak semua orang tahu tentang informasi ini, nggak semua orang mau ngajarin orang. Nah, di sini spirit saya nggak pengen sendirian di depan, enggak. Saya pengen ngajak teman-teman semua, kalau ada yang tertarik, ayo kita gerak bareng-bareng. No one left behind No lah one ya. left behind, Mbak. Betul. Cara pemasarannya nih gimana biar Green Grafin-nya dari Revelware Oke. ini bisa worldwide dan akhirnya orang-orang langganan nih Oke. gitu kan, dunia jadi langganan nih ke Yes. Revelware. Cara untuk promosinya biasanya kita tergantung case by case-nya, Mbak. Kita untuk promosi nggak langsung nonjolin ini produk Grafin, bukan. Yang kita tonjolin pertama kali adalah lu tertarik nggak punya cat yang tahan 2 kali lipat? Lu tertarik nggak punya baterai yang kapasitasnya 4 kali lipat? Seperti itu, Mbak, cara untuk promosinya. Karena emang secara properties intrinsik si Grafinnya ini super banget itu, Mbak, dibandingkan dengan yang lain. Kita nggak perlu menggongkan ini adalah Grafin, ini super keren, enggak. Let the product talk for itself, Mbak. Oke. Itu cara kita Dan selama kita ini. menawarkan mengkomparasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang Yes. ada gitu ya Betul. selama ini. Dan kan kalau bicara misalnya ceritanya nanti Green Grafin dari Revelware ini ramai lah ya, Yes. masif gitu di order. Penggunaan dari bahan bakunya sendiri ada nggak nih? Oke. Untuk penggunaan bahan bakunya ini ada. Ini balik lagi, kita bisa mengedukasi teman-teman lain yang berminat, Mbak. Oke. Karena kita menguasai proses untuk membuat Grafinnya itu, kita bisa dengan mudah menduplikasi, Mbak. Dan disitulah kita bisa bekerja sama ke berbagai macam pihak. Dan berbagai macam pihak ini nggak harus korporat sebenarnya. Even startup, selama dia punya kemauan bergerak, selama dia punya kemampuan untuk tinkering atau ngoprek, kita mau kerja sama bareng. Tapi sejauh ini Revelware sinergi sama siapa aja? Oh, ini udah cukup banyak, Mbak. Kita sinergi misalnya ke kampus UI, ke UNS, ke ITB, ke Unpad.
Kalau untuk ke startup lain, ada banyak startup yang kerjasama dengan kita. Jadi mereka yang bantuin untuk marketing produknya, kita yang bikin produknya itu. Oke, berarti kalian tim produksinya, nanti tim marketingnya dari startup lain. Yes, betul. Dan kita pun juga kerjasama dengan Kementerian Jepang, Mbak, METI, Ministry of Economic Trade Industry, untuk membantu peningkatan supply chain otomotif di Indonesia. Karena ya itu, di perusahaan Jepang itu banyak banget punya pabrik di Indonesia. Betul. Dan supply chain-nya itu pabrik Indonesia. Mau nggak mau mereka harus memakai orang Indonesia. Selain sama Jepang, sama mana lagi nih? Soon kita akan ke pemerintah Saudi Arabia, Mbak, karena saya dapat undangan dari salah satu rekan saya di Riyadh bahwa pemerintah sedang membuat banyak banget calon kota-kota baru, dan Grafin bisa berperan banget di situ. Kenapa? Karena Saudi Arabia itu produksi oilnya terbesar di dunia kan. Makanya untuk sampah plastiknya murah banget, Mbak. Jauh lebih murah di Indonesia. Oke. Dan Grafin ini ringan, kuat, dan scratch resistant, Mbak. Jadi nggak akan baret. Nah, ini adalah produk yang diinginkan oleh mereka. Dan kita sekarang sedang dalam proses untuk membuat ekspansi ke sana gitu, Mbak. Jadi ketika ekspansi ke Saudi Arabia, maka sampah atau limbah plastik sebagai raw materialnya akan menggunakan dari sana. Betul. Gitu ya, dan akhirnya diproduksi di sana. Mbak. Karena tentunya juga ini akan menjadi satu keberhasilan, satu bukti nyata keberhasilan dari Indonesia tentunya, yang nyatanya memang punya loh anak bangsa yang karyanya ini luar biasa, inovasinya besar, yang mungkin orang stereotipnya hanya negara-negara maju aja nih yang punya inovasi-inovasi seperti itu. Tapi kalau bicara soal dukungan sendiri, pemerintah sejauh ini dukungannya seperti apa nih? Sebenarnya dukungan pemerintah itu bukan sesuatu yang direct ya, tapi indirect. Misalnya kayak kemarin kita terpilih menjadi finalis PTN, itu kita bersyukur banget. Kenapa? Karena di situ kita dapat exposure, Mbak. Makin besar exposure, kalau kita memainkannya benar, itu bisa menjadi senjata utama untuk mengekspansi market, Mbak. Nah, itu yang kita incar, Mbak, sebenarnya. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia cukup suportif kepada kami, Mbak, untuk membantu exposure kita. Jadi terima kasih banyak Yayasan BUMN. Luar biasa sih Yayasan BUMN ya. Tapi secara mengekspor ini produk, ada kesulitan yang dihadapi nggak? Wow, banyak, Mbak. Oke, seperti apa tuh? Jadi misalnya karena awalnya ya kita masih awam, ini ditanyain HS code-nya apa segala macam. Grafin itu kan masih belum ada. Makanya kita bikinnya sekarang HS code-nya ini HS code-nya Grafit, Mbak. Oke. Itu cara kita untuk supaya lebih dikenal aja dulu dikenal, gitu ya. betul. Ada kode produknya gitu. Terus juga untuk mengimpor barang, Mbak. Misalnya kalau kita pengen impor alat-alat riset, Mbak. Ternyata alat riset itu sesuatu yang strategis, Mbak. Dan nggak semua orang bisa. Jadi per bulan itu ada limitasinya. Yang aturan mesin impor kita atau instrumen impor kita itu datang 2 minggu, jadi 2 bulan. Terakhir nih Mas, tadi kan Travelware pastinya pengen bahwa generasi muda Indonesia ini pokoknya pengen no one left behind lah ya, pengen menciptakan satu ekosistem gitu kan, yang bisa yaitu tadi menciptakan ekonomi sirkular secara bersama-sama dengan menghasilkan satu produk hijau yang kuat, yang berkelanjutan gitu. Apa bukti nyata dari Travelware Teknologi sendiri mungkin sebagai satu perusahaan yang bisa dikatakan memperpanjang tangannya dengan generasi-generasi muda yang tadi sudah kerjasama, yaitu dari UNS, dari ya universitas-universitas yang sudah disebutkan. Bukti nyatanya adalah kita udah banyak banget MOU dengan startup-startup lain untuk mereka memakai Grafin kita. Atau mereka yang ingin berperan sebagai ngumpulin sampah plastiknya. Salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, Mbak. Kita bersama dengan Yayasan Lestari Mulia, itu mereka mengumpulkan sampah plastik yang dari tengah laut dikirim ke kita, supaya harganya bisa lebih murah dari Rp3.000 per kilogram, Mbak. Nah, ini adalah bukti nyata kita mau banget menggandeng anak-anak muda lain yang punya visi yang sama. Seperti itu, Mbak. Dan memberikan pelatihan gitu, betul. Bimbingan. Kita memberikan pelatihan itu sangat possible banget, Mbak. Dan kita balik lagi, kita nggak pelit ilmu kok.
Karena visi kita ini bukan menjadi monopoli. Visi kita itu membangun ekosistem supaya Indonesia menjadi negara superpower, Mbak. Dan semoga terwujud dengan segera, karena saya juga selaku generasi muda Indonesia pengen dong pastinya punya negara yang superpower. Terima kasih banyak Mas Randi. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Oke, makasih Mas Randi. Thank you. Iya. Terima kasih banyak. Daging banget hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mau dong saya gabung. Ayo.